Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Nursabda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0550181077. Di tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Jadi tugas kali ini berfokus pada pembuatan front-end dalam pembuatan HTML, CSS, dan JavaScript. Sehingga untuk data yang akan ditampilkan menggunakan data dummy dari file JS yang dilampirkan. Untuk yang pertama, saya diminta untuk membuat halaman login di mana terdapat input email dan password, lalu ada tombol login, lalu pada saat mengklik tombol login, jika email dan password yang dimasukkan salah, akan muncul pop-up message email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu ada juga tombol lupa password dan daftar yang muncul dalam bentuk modal. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah halaman login. Misalkan saya masukkan email yang salah, maka sistem akan menampilkan pesan error email atau password Anda yang Anda masukkan salah. Lalu kita masukkan untuk data yang ada di data dummy data.js ini. Dan sistem berhasil masuk. Lalu selanjutnya untuk tombol lupa password, jika saya memasukkan email yang tidak terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan email Anda tidak terdaftar dan silakan lakukan registrasi. Tapi jika saya memasukkan email yang terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan reset password berhasil dan silakan cek email Anda untuk melanjutkan perubahan password. Lalu selanjutnya, jika belum memiliki akun, mengklik belum punya akun akan memunculkan modal formulir daftar akun. Lalu saya memasukkan nama, email, dan password beserta lokasi. Pada saat klik daftar, sistem akan menginformasikan registrasi berhasil, silakan login dengan menggunakan email dan password terdaftar. Saya akan melogin dengan menggunakan email tadi. Dan berhasil masuk. Di halaman login ini, saya buatkan sebuah formulir dengan beberapa tag HTML, diantaranya ada form, lalu ada input email, input password, lalu saya gunakan link href untuk Ancor, untuk lupa password dan belum punya akun. Lalu untuk event yang ditambahkan ke dalam tombol ini, saya buatkan beberapa fungsi untuk validasi yang barusan, diantaranya validate from. Validate form ini saya buat ke dalam file script.js, yang mana di sini akan dicek apakah email dan passwordnya itu diisi dan valid sesuai dengan yang ada di dalam file data.js. Jika email dan passwordnya salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Dan jika email dan passwordnya benar, maka sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Dan begitupun untuk fungsi forgot password dan daftar akun. Jika emailnya terdaftar, maka sistem akan memberikan informasi untuk melakukan reset password dan pengecekan email. Dan untuk daftar akun, sistem akan mendaftarkan data yang di form ke dalam array data pengguna.
Selanjutnya, di dashboard menu, terdapat menu utama yang terdiri atas tombol navigasi yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, serta histori transaksi bahan ajar. Lalu tampilkan juga greetings berdasarkan local time, yaitu selamat pagi, siang, dan sore. Untuk menu sudah saya tambahkan yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, termasuk monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Lalu di sini juga saya tambahkan fungsi untuk logout dan icon dari universitas terbuka. Lalu untuk greeting eh, sudah ditambahkan juga beserta nama akun yang terdaftar. Untuk greetings di sini terdapat logika JavaScript conditional di mana jika jam itu lebih dari jam 18 dan kurang dari jam 4 maka akan diberikan salam selamat malam. Jika lebih dari jam 15 akan diberikan salam selamat sore. Jika lebih dari jam 10 selamat siang, dan selain itu selamat pagi. Lalu untuk menu di atas itu saya menggunakan navigation bar. Di sini ada rentetan menu dari informasi bahan ajar sampai ke history transaksi. Selanjutnya untuk tracking nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, maka akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman yang disimulasikan dengan progress bar warna tabel atau list, lalu ada detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Jika mengklik cari ketika input kosong, maka sistem akan memberikan pesan error. Lalu saya akan memasukkan data tracking yang terdaftar. Saat diklik, maka akan muncul informasi pengiriman, yaitu nama atas nama siapa, nomor delivery-nya, lalu status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total. Lalu di sini jika statusnya masih dalam perjalanan, maka akan diberi tanda warna oranye. Tetapi jika statusnya sudah dikirim, maka akan diberi warna hijau. Lalu di bawahnya ini terdapat perjalanan paket dari mulai pengiriman sampai selesai diterima oleh tujuan. Dan di sebelah kanannya ini ada tanggal-tanggal checkpoint dari pengiriman barang. Lalu selanjutnya ada halaman informasi stok di mana bisa menampilkan data secara dinamis dari data.js dari variabel data bahan ajar. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan body stok baru menggunakan JavaScript DOM. Untuk informasi bahan ajar saya sudah load dari variabel data bahan ajar tadi ke dalam tabel. Di sini terdapat 7 kolom. Di antaranya ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan cover. Lalu saya akan menambahkan stok baru. Ketika tombol ini diklik akan muncul model form dengan memasukkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barangnya, edisinya, jumlah stok, dan
file. Ketika selesai ditambah, akan muncul pesan tambah stok berhasil, stok baru telah ditambahkan, dan data tersebut akan muncul di paling bawah. Untuk stok, di sini terdapat modal untuk formulir pengisian, lalu terdapat juga modal pesan untuk informasi jika pesanannya sudah stoknya sudah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya stok baru yang tadi ditambahkan itu akan di looping ke dalam kelas selector ID konten bahan ajar, di mana pada saat on tambah stok di sini, data yang ada di dalam form tadi dimasukkan ke array data bahan ajar, lalu di looping kembali ke dalam array data bahan ajar dan dimasukkan ke dalam inner HTML dari konten bahan ajar. Dan yang terakhir untuk struktur project yang dibuat, di sini saya sudah sesuaikan, di mana terdapat index.html, lalu ada dashboard.html, tracking.html, stock.html, lalu ada folder yang di dalamnya ada file style.css, lalu ada folder JS yang di dalamnya ada file script.js dan data.js sebagai data dummy. Dan di sini saya juga menambahkan folder asset untuk menampilkan logo UT. Dan juga untuk folder image yang digunakan untuk menyimpan gambar cover dari data bahan ajar di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.